Bagaimana Bapak mulai bergabung sebagai penyelenggara pemilu di tahun 2004. Sehingga pada saat itulah kemudian saya tertarik dan kemudian terlibat. Syarat untuk menjadi pemilih Di Indonesia, data pemilih itu kemudian menjadi satu hal yang penting. Menceritakan nih kepada teman pemilih di rumah bagaimana proses untuk sampai akhirnya Dengan mencocokkan data yang diturunkan dengan dokumen-dokumen kependudukan yang tadi saya sudah sebutkan di awal, yang sebagai syarat untuk seorang warga negara kemudian bisa didaftarkan masuk dalam data pemilih. berarti sudah sangat memudahkan ya Bapak ya. Oh, sangat mudah sekarang. Kita sekarang misalnya mau ngecek kita nanti 2029 misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Halo teman pemilih, senang sekali saya Alif bisa kembali menyapa teman-teman pemilih sekalian. Masih dalam rangkaian program kerja Subbagian atau Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Provinsi Papua Barat Daya. Di episode kali ini kita kedatangan tamu Komisioner KPU Provinsi Papua Barat Daya. Bersama beliau kita akan ngobrol banyak hal seputar data pemilih, termasuk tantangan apa saja yang dihadapi selama proses penyelenggaraan pemilu dan pilkada Provinsi Papua Barat Daya tahun 2024 kemarin. Sebelum ngobrol lebih jauh terkait dengan data pemilih, kita akan memperkenalkan narasumber kita pada podcast kali ini. Beliau adalah anggota KPU Provinsi Papua Barat Daya Divisi Perencanaan Data dan Informasi periode 2023 sampai dengan 2028. Bapak Jeffrey Obed Kambu, selamat datang Bapak. Halo di podcast KPU Provinsi Papua Barat Daya. Bagaimana kabarnya Bapak? Sehat? Sehat sekali. Baik, siap Bapak. Baik Bapak, kita perdana nih Bapak untuk di podcast KPU Provinsi Papua Barat Daya pertama kalinya di Bapak kita undang untuk menjadi narasumber di podcast kali ini. Baik Bapak, mungkin untuk sebagai pembahasan di awal, mungkin Bapak bisa menceritakan bagaimana Bapak mulai bergabung sebagai penyelenggara pemilu sampai akhirnya menjadi anggota KPU Provinsi Papua Barat Daya. Silakan Bapak. Baik, halo teman pemilih semuanya yang ada di wilayah Provinsi Papua Barat Daya. Hari ini senang sekali saya bisa diundang dan kemudian menjadi narasumber pada acara podcast KPU Provinsi Papua Barat Daya. Pastinya banyak pengalaman ya, tapi kemudian mungkin saya sampaikan secara singkat dan garis besar saja bahwa saya ketika lulus SMA itu tahun 2003, kemudian saya melanjutkan pendidikan di Uncen Jayapura. Dan selang 1 tahun kemudian lalu dilaksanakan pemilihan umum di tahun 2004. Sehingga pada saat itulah kemudian saya tertarik dan kemudian terlibat sebagai penyelenggara. Tentunya penyelenggara di tingkat bawah, badan ad hoc, yaitu sebagai anggota KPPS. Kemudian berikutnya lagi pemilihan kepala daerah, saya kemudian ditunjuk sebagai ketua KPPS lagi. Terus kemudian sampai pada pemilu berikut sebagai anggota PPS, ya, penyelenggara di tingkat kelurahan, dan seterusnya. 2019 saya dipercayakan lagi sebagai penyelenggara badan ad hoc, yaitu sebagai PPD di tingkat distrik Abepura, Kota Jayapura. Dan seterusnya saya sempat mengikuti seleksi anggota KPU di Kabupaten Maibrat pada waktu itu, tapi kemudian belum waktunya untuk terpilih sebagai anggota KPU.
Dan puji Tuhan alhamdulillah di tahun 2023 bertepatan dengan pemekaran daerah otonom baru Provinsi Papua Barat Daya terbentuk, dan kemudian KPU Provinsi Papua Barat Daya juga segera dibentuk. Nah, disitulah kemudian saya bersama kelima rekan kami mengikuti seleksi dan akhirnya terpilih sebagai anggota KPU Provinsi Papua Barat Daya. Dan telah secara bersama-sama kami bersepakat dan saya dipercayakan untuk mengampu divisi perencanaan data dan informasi KPU Provinsi Papua Barat Daya. Baik Bapak, berarti kalau kita melihat tadi apa yang sudah Bapak sampaikan, mendengar apa yang tadi Bapak sudah sampaikan, berarti rangkaian pengalaman Bapak sebagai penyelenggara itu sudah dimulai dari tingkat badan ad hoc begitu ya Bapak ya. Jadi mulai dari Bapak bagaimana di tingkat bawah menjadi badan ad hoc sampai akhirnya sekarang Bapak menjadi anggota KPU Provinsi Papua Barat Daya. Berarti itu sudah berapa tahun itu Bapak, berarti kira-kira dari kalau Bapak itu Iya, 2004, 2009 5 tahun, 2014 10 tahun, 2019 15 tahun, ya sampai sekarang sudah hampir 20 tahun. 20 tahun ya Bapak. Berarti sudah bukan hal baru bagi Bapak untuk berada di dunia penyelenggara begitu ya Bapak ya. Karena sudah 20 tahun itu sudah sangat tentunya pengalaman, dan pasti pengalaman ataupun tantangan apapun itu pasti Bapak juga sudah melewati lah seperti itu gitu ya Bapak ya. Ya Mbak Alif dan teman pemilih, kalau dari sisi pengalaman memang bukan hal baru, tapi kemudian berjalannya waktu pasti banyak regulasi-regulasi yang berkaitan dengan pemilihan itu kemudian mengalami perubahan. Nah, itulah yang kemudian kami terus menyesuaikan diri dan juga mempelajari semua ketentuan-ketentuan yang kemudian mengalami perubahan itu. Begitu Mbak Ali. Baik, siap. Baik teman pemilih, tadi kita sudah sedikit tadi beliau sudah menjelaskan terkait dengan pengalaman beliau sebagai penyelenggara pemilu sampai akhirnya beliau di KPU Provinsi Papua Barat Daya. Baik Bapak, ini pertama kalinya nih, perdana juga Bapak sebagai narasumber di podcast KPU Provinsi Papua Barat Daya. Iya, mungkin Bapak bisa di awal memberikan kesan untuk podcast KPU Provinsi Papua Barat Daya ini Pak, bagaimana? Ya Mbak Alif dan teman pemilih sekalian, tentu kalau saya ditanya terkait dengan kesan pertama kali sebagai narasumber pada podcast KPU, bagi saya ini program yang memang kami sendiri juga merindukan sudah dari awal, dari lama, bahwa KPU Provinsi Papua Barat Daya juga harus punya podcast. Supaya ini menjadi media atau forum di mana kita KPU bisa menyampaikan informasi-informasi kepada publik terkait apa saja yang dikerjakan oleh KPU, khususnya KPU Provinsi Papua Barat Daya dalam melaksanakan tahapan pemilu bahkan pilkada, ataupun setelah tahapan pemilu dan pilkada apa-apa saja yang dikerjakan oleh KPU dan apa saja yang sudah dicapai sampai pada hari ini. Nah, harapan saya ya ke depan podcast ini terus kemudian dilakukan secara terus menerus untuk menyampaikan informasi kepada publik, dan tidak hanya terbatas narasumber dari KPU, tapi juga bisa dari stakeholder atau masyarakat luas yang kemudian bisa diundang untuk sharing informasi, membagi informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu bahkan juga pilkada di wilayah Provinsi Papua Barat Daya. Berarti Bapak sudah siap ini ya Pak, kalau jadi narasumber lagi. Siap sekali, sangat siap. Baik, kita tunggu ya Bapak ya untuk next time bisa menjadi narasumber lagi di podcast KPU Provinsi Papua Barat Daya. Baik Bapak, berkaitan dengan divisi yang diampu oleh Bapak yaitu data dan informasi, data pemilih. Mungkin Bapak bisa menjelaskan kepada teman-teman pemilih syarat-syarat untuk menjadi pemilih dan juga berapa
jumlah data pemilih pada saat pemilu dan pilkada tahun 2024 kemarin, Bapak? Baik, Mbak Alif dan teman pemilih sekalian. Pertama, bahwa dalam pelaksanaan pemilihan, baik itu pemilu dan juga pemilihan kepala daerah di Indonesia, data pemilih itu kemudian menjadi satu hal yang penting dan sangat vital dalam pelaksanaan pemilu. Karena data pemilih itulah yang kemudian akan melegitimasi hasil pemilu. Artinya setiap warga negara yang kemudian datang menggunakan hak pilihnya itu kemudian melegitimasi pemimpin yang terpilih pada saat pelaksanaan pemilihan ataupun juga pemilu. Nah, berkaitan dengan pertanyaan tersebut, maka syarat-syarat untuk seseorang menjadi pemilih dan menggunakan hak pilih pada pemilu ataupun juga pilkada, yang pertama adalah warga negara Indonesia. Yang kedua adalah berumur 17 tahun. Kemudian sudah pernah kawin dan dibuktikan dengan dokumen kependudukan. Di antaranya adalah KTP, kartu keluarga, biodata kependudukan, dan IKD, identitas kependudukan digital. Nah, juga bukan warga negara yang hak politiknya dicabut. Kemudian yang terakhir adalah bukan merupakan anggota TNI ataupun juga Polri. Itu Mbak Alif terkait dengan syarat-syarat seseorang untuk kemudian terdaftar sebagai pemilih pada pemilu ataupun juga pemilihan. Nah, kemudian terkait dengan jumlah pemilih untuk Provinsi Papua Barat Daya pada pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024, untuk jumlah pemilih di Provinsi Papua Barat Daya berjumlah 440.826 pemilih. Terdiri dari pemilih laki-laki dan pemilih perempuan. Juga termasuk di dalamnya adalah pemilih disabilitas. Kemudian untuk jumlah pemilih dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 juga adalah berjumlah 435.812 pemilih. Terdiri dari pemilih laki-laki dan juga pemilih perempuan. Dan kesemuanya tersebar di 1 kota dan 5 kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Papua Barat Daya. Kalau kita lihat dari sisi jumlah, jika kita bandingkan, maka terjadi penurunan sekitar 5.000 lebih pemilih dari jumlah pemilih pada pemilu tahun 2004 dan juga pilkada tahun 2004. Demikian. Baik Bapak, tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa jumlah pemilih pada saat pemilu adalah 440.826, kemudian untuk pilkada 435.812. Tentunya semua daftar pemilih baik pemilu dan pilkada ini pastinya harus memenuhi 4 syarat tadi ya Bapak ya, sebagai pemilih, yaitu sebagai warga negara Indonesia berumur 17 tahun yang dibuktikan dengan data kependudukan, terus kemudian tidak tergabung menjadi TNI atau Polri, dan juga bukan warga negara yang hak pemilihnya, hak politiknya dicabut. Nah,
Mungkin Bapak bisa menjelaskan secara singkat begitu Bapak, bagaimana proses sehingga seseorang itu bisa masuk dalam data pemilih, atau mungkin Bapak bisa menceritakan nih kepada teman pemilih di rumah bagaimana proses untuk sampai akhirnya secara singkat mungkin bagaimana sampai akhirnya oh ya saya ternyata masuk dalam daftar pemilih begitu Bapak. Supaya teman-teman di rumah, teman-teman pemilih tahu ini Bapak begitu. Ya baik Mbak Alif dan teman pemilih sekalian, proses yang dilakukan oleh KPU ya sehingga kemudian seseorang itu kemudian terdaftar dalam daftar pemilih dan akan menggunakan hak pilih ya, baik itu pemilu maupun juga pilkada. Secara singkatnya bahwa KPU sebagai lembaga yang kemudian menyelenggarakan pemilu menerima data penduduk dari pemerintah. Kemudian KPU melakukan sinkronisasi data dengan basis data adalah DP4 dari pemerintah dan juga DPT pemilu atau pemilihan terakhir. Nah, kemudian itu dilakukan sinkronisasi dan data itu kemudian diturunkan secara berjenjang oleh KPU ya, KPU Republik Indonesia kepada KPU provinsi sampai pada KPU kabupaten kota. Nah, kemudian itu dilakukan ada satu tahap yang dinamakan tahapan pemutakhiran. Nah, kegiatannya adalah pencoklitan. Itu yang dilakukan oleh KPU. Ya, KPU provinsi sebagai koordinator provinsi, kemudian dilaksanakan oleh KPU kabupaten kota sebagai pelaksana di tingkat bawah bersama dengan jajaran KPU ya, di bawah adalah Badan Ad Hoc, PPD di tingkat distrik, PPS di tingkat desa atau kelurahan, dan jajaran kami yang paling terkecil di bawah dalam rangka pemutakhiran data pemilih adalah Pantarlih ya, atau sebutan lain PPDP. Nah, tentunya mereka melaksanakan tugas ini berdasarkan sumber data yang sudah diturunkan. Kemudian mereka melakukan faktualisasi terhadap pemilih-pemilih yang ada, terhadap data pemilih, apakah ada yang meninggal ataukah ada pemilih baru, ya pemilih baru yang mungkin pemilu sebelumnya masih berusia 16 tahun. Lalu kemudian pemilu atau pemilihan berikut atau yang sedang dilakukan itu warga tersebut sudah masuk pada usia 17 tahun. Nah, kemudian juga terhadap pemilih yang mungkin pindah domisili. Nah, ini perlu dipastikan oleh jajaran KPU di tingkat bawah, yaitu yang paling terkecil adalah Pantarlih. Ya. Dengan mencocokkan data yang diturunkan dengan dokumen-dokumen kependudukan yang tadi saya sudah sebutkan di awal, yang sebagai syarat untuk seorang warga negara kemudian bisa didaftarkan masuk dalam data pemilih. Itu Mbak Alif. Baik Bapak, mungkin itu ya tadi ya teman-teman pemilih untuk penjelasan bagaimana proses pemutakhiran data pemilih sampai akhirnya terkumpulnya jumlah untuk pemilih di Provinsi Papua Barat Daya pada saat pemilu dan juga pilkada. Berarti untuk pemutakhiran daftar pemilihnya ini tentunya sama ya Pak ya, prosesnya untuk pada saat pemilu dan juga pilkada prosesnya tetap sama ya Pak ya? Iya Mbak Alif, prosesnya sama. Baik, tapi ya tentunya dengan jangka waktu yang kemarin dengan jangka waktu yang berbeda atau berapa bulan atau bagaimana Bapak? Iya. Tentu kalau dari sisi durasi waktu memang berbeda karena pelaksanaan tahapan pemilu itu dimulai sejak 20 bulan sebelum sampai pada hari H pencoblosan, sehingga kalau dialokasikan pada setiap tahapan tentu untuk tahapan pemutakhiran data pemilih itu waktu yang digunakan untuk mengerjakan tahapan ini cukup banyak. Jika dibandingkan dengan durasi waktu dalam pelaksanaan tahapan pilkada, ini cukup sedikit, sehingga dalam pemutakhiran data pemilih pada saat pilkada itu kami hanya mengerjakan dalam waktu 1 bulan. Wah, ya, 1 bulan.
cukup singkat ya Pak ya. Singkat sekali. Berarti cukup ada perbedaan waktu yang cukup panjang juga antara pemilu dan juga pilkada ya. Iya benar. Baik Bapak. Berkaitan dengan proses pemutahiran data pemilih yang tadi sudah Bapak sampaikan, kiranya apakah ada tantangan yang dihadapi oleh Bapak dalam hal ini juga mungkin teman-teman di KPU Kabupaten Kota dalam hal melakukan pemutahiran data pemilih, dan kiranya apa yang sudah juga dilakukan oleh KPU Provinsi Papua Barat Daya terhadap apa yang sudah dihadapi tantangan dalam hal pemutahiran data pemilih kemarin Bapak? Ya kalau Mbak Alif ditanya soal tantangan, memang tantangan cukup banyak ya, berkenaan dengan pelaksanaan tahapan pilkada ya yang terakhir ataupun juga pemilu, itu cukup banyak berkenaan dengan penyusunan daftar pemilih ya. Tantangan yang paling pertama atau utama sekali itu adalah ketersediaan data ya, khususnya supporting data dari instansi lain, misalnya pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Jadi bahwa jajaran kami di tingkat bawah juga sering mengalami kesulitan, terutama koordinasi, ya, kemudian komunikasi itu agak sulit dilakukan. Kemudian tantangan yang berikut adalah tantangan geografis ya. Wilayah Papua Barat Daya yang kita tahu cukup luas dengan karakteristik wilayah yang berbeda-beda. Ada wilayah kepulauan, kemudian ada pegunungan, ada daerah pantai rawa, dan juga terkait dengan aksesibilitas ya, aksesibilitas dari sisi transportasi, dari sisi telekomunikasi, dari sisi akses lain misalnya internet dan seterusnya. Karena Mbak Alif dan teman pemilih, kita sama-sama ketahui bahwa dalam menyusun daftar pemilih di pemilu maupun juga pilkada itu sudah KPU mengerjakannya dengan by system, by aplikasi, sehingga ya barang tentu di daerah-daerah perkotaan atau ibu kota kabupaten itu memang kita bisa didukung, disupport dengan ketersediaan fasilitas yang ada. Tapi kalau di daerah-daerah perkampungan atau di distrik-distrik yang terpencil, KPU bersama jajaran ad hoc itu sangat kesulitan untuk melakukan itu. Kemudian tantangan lain juga adalah pergerakan penduduk yang tidak bisa dibatasi. Ya, hari ini ada di distrik atau kampung ini atau kabupaten ini, kemudian besok dengan keperluan lain sudah pindah lagi. Nah, itu juga cukup mempengaruhi proses pemutahiran data pemilih. Kemudian yang berikut adalah dukungan dari masyarakat dengan secara sadar untuk bisa melaporkan diri kepada jajaran KPU untuk didata dan seterusnya. Kemudian yang berikut adalah dukungan dari stakeholder yang lain, termasuk dari dukungan dari partai politik atau peserta pemilu atau pemilihan yang menurut kami belum terlalu signifikan. Nah, ini tantangan-tantangan yang cukup mempengaruhi, dan itu pada saat pelaksanaan tahapan pada pemilu dan pilkada itu yang kami hadapi di lapangan. Baik Bapak, ini dari yang tadi sudah Bapak sampaikan, kiranya tadi saya sedikit mengutip bahwa minimal ada 5 tantangan ya Bapak ya yang tadi Bapak sampaikan, itu masalah geografis wilayah Papua, terus kemudian masalah jaringan, terus kemudian masalah pergerakan penduduk. Nah, kiranya
apa yang sudah dilakukan, langkah apa yang sudah dilakukan oleh KPU Provinsi Papua Barat Daya untuk menghadapi apa yang tadi sudah Bapak sampaikan, tantangan tadi itu, dan kiranya apakah langkah ini nanti juga akan dilakukan oleh Bapak dalam hal untuk pemutakhiran data pemilih di pemilu berikutnya atau pilkada berikutnya. Kiranya apa Bapak untuk langkah-langkah apa yang Bapak lakukan? Baik, terima kasih Mbak Alif dan teman pemilih bahwa meskipun dengan berbagai tantangan yang tadi saya sampaikan di awal, tapi kemudian proses pemutakhiran data pemilih itu kemudian kami bisa selesaikan dengan baik, dan data tersebut digunakan untuk pada saat pemilihan pemilu maupun juga pilkada. Ada beberapa hal yang kemudian kami lakukan. Yang pertama adalah kami melakukan koordinasi dan komunikasi yang secara intensif atau kontinu dengan jajaran KPU Kabupaten Kota, bahkan sampai pada jajaran ad hoc. Nah, kemudian kami berikan penguatan, berikan dukungan kepada mereka untuk tetap bekerja dengan meskipun dengan tantangan dan kondisi yang mereka hadapi, kita beri support agar tetap itu mereka kerjakan dengan penuh semangat. Juga hal yang sama kami lakukan juga dengan pemerintah daerah, koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait seperti pihak kepolisian, kemudian TNI dan Dukcapil dan Kementerian Hukum dan HAM, karena bagaimanapun sebagian warga negara kita yang kemudian perlu dilakukan pemutakhiran data di lembaga-lembaga yang tadi saya sebutkan, misalnya kepolisian, karena ada saudara-saudara kita, keluarga kita yang tadinya statusnya anggota TNI atau Polri, ya, kemudian selang waktu kemudian mereka sudah purna tugas, maka status mereka sudah beralih sebagai warga sipil yang perlu didata, dicatat, kemudian punya hak untuk memilih. Nah, ataupun juga sebaliknya, ada keluarga kita yang tadinya statusnya sebagai masyarakat sipil, kemudian berjalannya waktu mereka diterima sebagai anggota TNI ataupun juga Polri, maka status mereka juga sudah berubah sebagai anggota TNI ataupun juga Polri. Atau juga kalau di lapas ada warga masyarakat kita atau warga negara kita yang kemudian mungkin status sebagai tahanan di lapas karena adanya proses pidana, pelanggaran pidana yang dilakukan, dan juga mungkin adanya tahanan atau warga binaan yang kemudian berselang waktu itu kemudian sudah bebas, sudah sebagai masyarakat atau bebas, maka statusnya sudah bukan lagi di lapas, sudah pindah mungkin kembali ke tempat asalnya atau juga sudah berpindah tempat tinggal. Nah, itulah yang kemudian KPU terus melakukan koordinasi dan komunikasi yang kontinu untuk supaya agar kegiatan dan tahapan ini tetap berlangsung dan berjalan sampai pada selesainya. Ya, mungkin itu yang langkah-langkah yang kami lakukan berkaitan dengan penyusunan daftar pemilih. Tapi juga kami tetap menginstruksikan jajaran kami tetap jemput bola, datangi warga, datangi RT, RW, kepala kampung atau juga kepala kelurahan untuk bisa mendapatkan data yang update, yang terbaru, yang mutakhir gitu. Ya, karena kalau memang tidak dilakukan demikian, ya lagi-lagi seperti tadi saya sampaikan di awal bahwa tidak rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan diri kepada pihak penyelenggara agar bisa didata. Mungkin itu demikian. Baik Bapak, berarti kalau berkaitan tadi yang Bapak sampaikan terkait dengan kesadaran masyarakat, mungkin semoga dengan podcast ini teman-teman pemilih di rumah punya kesadaran ya Bapak ya untuk ngecek nih gitu ya.
mereka sudah masuk di daftar pemilih atau tidak, seperti itu. Mungkin bagaimana Bapak kalau mau ngecek untuk daftar pemilih, apakah sekarang kita harus datang ke KPU atau kita datang ke kantor kelurahan atau KPU kabupaten kota, atau kita sudah bisa mandiri ngecek sendiri Bapak? Kira-kira bagaimana? Baik, terima kasih Mbak Alif dan teman pemilih sekalian, bahwa sistem pemilu kita ini sekarang sudah berubah dan banyak sekali perkembangan-perkembangan dan perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem dan manajemen pemilu kita, sehingga KPU sekarang sudah dalam melaksanakan tahapan semuanya menggunakan sistem, jadi by system. Jadi berbagai macam aplikasi yang disiapkan oleh KPU dalam rangka mendukung KPU dalam bekerja melaksanakan tahapan. Ya, terkait dengan data pemilih ada dua aplikasi yang disiapkan, yaitu yang pertama adalah Sidalih ya, Sidalih ini kemudian dipakai untuk mengolah data pemilih. Nah, kemudian untuk mengecek apakah saya sudah terdaftar atau belum dalam daftar pemilih yang disusun oleh KPU adalah cek dpt.online.go.id ya, cek DPT KPU ya, itulah. Cek DPT online itu ya Pak ya. Iya. Jadi, bisa dicari di Google ini Pak. Tidak perlu datang ke kantor lurah atau ke sekretariat RT RW atau ke distrik atau ke kantor KPU, bahkan ke Bawaslu. Tapi bisa dari rumah aja teman-teman pemilih, dari rumah sambil makan juga bisa cek di HP. Karena aplikasinya sudah dibuat berbasis Android juga. Atau teman-teman pemilih bisa lagi nyantai di kafe ya, minum kopi dengan teman-teman atau minum teh sambil ngecek ya, atau bisa di mobil juga sambil ngecek lewat HP. Tapi bukan berarti sambil mengendara mobil lalu cek. Iya Bapak. Ya, gitu. Berarti sudah sangat memudahkan ya Bapak ya? Oh, sangat mudah sekarang. Kita sekarang misalnya mau ngecek, kita nanti 2029 misalnya mau ngecek kita sudah masuk daftar pemilih, tinggal masuk di website tadi itu ya Bapak ya. Tadi nanti mungkin bisa nanti kita tampilkan ya untuk websitenya ya Bapak ya. Cek dptonline.kpu.go.id gitu. Baik Bapak, ya seperti yang tadi Bapak sudah sampaikan, tentunya untuk penyusunan daftar pemilih tidak mungkin KPU bisa bekerja sendiri ya Bapak ya. Mungkin tentunya juga dengan dukungan pihak lain, dalam hal ini instansi pemerintah ataupun dari pihak keamanan dan sebagainya. Mungkin Bapak bisa memberikan berapa kiranya lembaga-lembaga yang turut membantu KPU dalam hal proses pemutahiran data pemilih ini Bapak. Mungkin supaya teman-teman tahu nih, oh ya teman pemilih tahu bahwa KPU itu juga bekerja sama dengan pihak-pihak lain, tapi dalam hal mungkin nanti kalau dengan lembaga ini kiranya KPU itu berbicara soal data pemilih itu berkaitan dengan apa begitu Bapak. Mungkin nanti supaya teman-teman pemilih juga paham begitu Bapak. Oke, baik Mbak Alif. Dalam menyusun data pemilih tentu KPU tidak bisa bekerja sendiri seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Alif ya. Maka KPU butuh bekerja sama atau berkolaborasi dengan seluruh elemen ya. Yang terpenting adalah stakeholder pemilu yang kemudian menjadi bagian penting khususnya penyusunan data pemilih. Stakeholder pertama adalah KPU. KPU sebagai penyelenggaranya. Kemudian yang kedua adalah Bawaslu sebagai pengawas. Ya, apakah KPU dalam menyusun daftar pemilih ini sesuai dengan ketentuan yang ada atau tidak. Kemudian yang berikut adalah pemerintah. Ya, kalau di KPU provinsi atau kabupaten kota maka pemerintah daerah. Ya, dalam hal ini Dukcapil. Karena supporting data utama itu dari pemerintah atau Dukcapil. Kemudian yang berikut adalah TNI atau Polri. Ya, ini berkenan dengan penjelasan saya di awal tadi bahwa
ada warga negara kita yang kemudian bisa berubah status sewaktu-waktu karena sudah pernah tugas sebagai anggota TNI ataupun juga baru diangkat sebagai anggota TNI. Nah, itu. Kemudian juga Kementerian Hukum dan HAM. Kementerian Hukum dan HAM berkenan dengan tahanan ya atau warga binaan di setiap rutan atau lapas. Kemudian juga terkait dengan beralihnya status warga negara. Mungkin saja ada warga negara asing yang kemudian jadi warga negara Indonesia atau warga negara Indonesia yang kemudian berubah status menjadi warga negara asing. Dan ini juga bisa melibatkan Kementerian Luar Negeri. Ya. Kementerian Luar Negeri juga ini berkenan dengan warga negara Indonesia yang bekerja atau berpendidikan atau bersekolah di luar negeri. Nah, itu. Kemudian juga mungkin dengan pengadilan yang berkenan dengan warga negara yang hak politiknya dicabut. Nah, ini stakeholder yang penting kemudian berkolaborasi dengan KPU dalam rangka menyiapkan data pemilih yang akurat, berkualitas dan kemudian bisa dapat dipertanggungjawabkan. Karena tanpa bekerja sama KPU nggak bisa dapat data-data ini. Karena data ini milik masing-masing lembaga atau stakeholder yang ada. Demikian. Baik, berarti teman-teman pemilu udah mendengarkan tadi ya penjelasan dari Bapak anggota KPU Provinsi Papua Barat Daya bahwa KPU tidak dapat berdiri sendiri dan tentunya apa yang tadi Bapak sudah sampaikan bahwa mereka itulah adalah mitra KPU dalam hal melakukan penyelenggaraan tahapan pemilu dan juga pilkada kemarin ya Bapak ya. Benar. Baik Bapak, karena sekarang ini kan pemilu dan pilkada sudah selesai seperti itu. Apakah pemutahiran data pemilih juga selesai ataukah masih ada tahapan selanjutnya untuk pemutahiran data pemilih? Mungkin apa yang bisa Bapak sampaikan ke teman-teman pemilih? Apakah sudah selesai ini pemutahiran data pemilih atau gimana Bapak? Baik Mbak Alif dan teman pemilih sekalian, ya. Tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa dalam harapan terkait dengan podcast ini bahwa supaya KPU menyampaikan kepada publik bahwa apa-apa saja yang dikerjakan pada tahapan pemilu pilkada dan apa-apa saja yang dikerjakan KPU pada saat tahapan pemilu dan pilkada selesai. Nah, oleh karena itu ya kesempatan hari ini penting sekali untuk kami menyampaikan kepada publik, terutama masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Papua Barat Daya bahwa KPU setelah melaksanakan tahapan pemilu dan pilkada bukan berarti KPU sudah tidak ada tugas dan pekerjaan. KPU masih banyak sekali tugas dan pekerjaan yang dikerjakan. Ya. Salah satunya adalah KPU melakukan atau melaksanakan tahapan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Sebagaimana telah diamanatkan dalam pasal 14 dan pasal 17 dan pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Jadi KPU berkewajiban untuk melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan. Dan ini akan terus dikerjakan oleh KPU sampai pada dimulainya tahapan pemilu yang akan datang. Nah, teman pemilih sekalian dan Mbak Alif, bahwa berkenaan dengan itu, KPU sedang melakukan pemutakhiran data pemilih, khususnya KPU Provinsi Papua Barat Daya. Dan baru saja di hari Jumat yang lalu, kita telah tetapkan data pemilih berkelanjutan untuk wilayah Provinsi Papua Barat Daya. Dan ini sudah dikerjakan oleh jajaran kita KPU Kabupaten Kota yang ada di wilayah Provinsi Papua Barat Daya. Baik Bapak, berarti tentunya untuk jumlah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tadi bisa maksudnya bisa diketahui umum begitu ya Bapak ya. Maksudnya berapa jumlah untuk data pemilih berkelanjutan ini, apakah bisa diinformasikan secara publik atau bagaimana Bapak? Iya benar Mbak Alif. Semua yang dikerjakan oleh KPU wajib diketahui oleh publik. Ya,
juga termasuk jumlah data pemilih yang telah dilakukan pemutahiran data pemilih berkelanjutan yang telah ditetapkan di hari Jumat yang lalu. Dan teman pemilih dan seluruh warga masyarakat Papua Barat Daya bisa melihat atau menyaksikan melalui seluruh media sosial milik KPU Provinsi Papua Barat Daya. Akan diposting atau disampaikan kepada publik melalui seluruh media yang dimiliki oleh KPU Provinsi Papua Barat Daya. Baik, berarti ini teman pemilih juga sekiranya dapat informasi lebih mudah ya Bapak ya. Berarti sekalian juga mereka ngerti, oh iya ternyata mereka tidak hanya tahu langsung mereka masuk di daftar pemilih tetap, tapi mungkin nanti mereka jadi juga ada gambaran gitu kalau mereka ternyata sudah masuk di daftar pemilih berkelanjutan dulu. Nah mungkin Bapak berkaitan dengan pertanyaan selanjutnya, mungkin bagaimana kesiapan KPU Provinsi Papua Barat Daya khususnya divisi yang Bapak ampu ini untuk data pemilih untuk nanti pemilu dan pilkada di tahun 2029 nanti Bapak. Kiranya bagaimana mungkin kesiapan, walaupun mungkin kita sedikit mendengar informasi ya Bapak bahwa pemilu dan pilkada rencananya mungkin akan dipisah seperti itu periodenya. Mungkin nanti ya, tapi kita saat ini tentunya harus punya persiapan ya Bapak ya, bagaimana menghadapi pemilu dan pilkada nanti. Baik, Mbak Alif dan teman pemilih semua, meskipun kita sama-sama ketahui bahwa putusan MK nomor 135 yang pada pokoknya adalah pemilihan umum itu dipisahkan dengan pemilihan lokal ya, daerah ya. Tapi kemudian itu belum diatur ya secara rinci atau rigid pada ketentuan, misalnya undang-undang ataupun juga peraturan yang lain. Oleh karena itu maka KPU tetap masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan juga Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang pemilihan. Nah, maka KPU terus secara lembaga, khusus KPU Provinsi Papua Barat Daya terus melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka penguatan kelembagaan, ya, kemudian juga melaksanakan tugas-tugas yang sudah diatur secara ketentuan. Misalnya yang tadi saya sampaikan di awal, khususnya divisi perencanaan data dan informasi, maka yang sekarang dikerjakan untuk dalam pelaksanaan atau persiapan menuju pemilu adalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, dan ini akan kita lakukan terus sampai pada tahapan pemilu dimulai. Ya, artinya bahwa ini akan dilakukan setiap diplenokan oleh KPU Kabupaten Kota setiap 3 bulan sekali. Jadi setiap 3 bulan dipleno di Kabupaten Kota, kemudian setiap 6 bulan itu atau setiap semester itu diplenokan di tingkat provinsi dan juga tingkat KPU Republik Indonesia. Dan itu tetap dikerjakan terus sampai pada setiap tahun sampai pada akhir tahun, kemudian nanti tahun berikutnya data terbaru diturunkan, kemudian akan dilakukan lagi pemutakhiran data sampai pada tahapan pemilu dimulai. Berarti jelas sekali ya Pak ya, bahwa kerja-kerja KPU itu tidak berhenti. Pilkada dan pemilu selesai, kerja KPU juga tidak selesai. Mbak Alif, tidak hanya itu, tapi kemudian kami juga sedang memikirkan dan kemudian menyusunkan perencanaan untuk pelaksanaan pemilu dan juga pilkada yang akan datang. Oh ya baik, berarti sudah direncanakan ya Bapak ya? Ya, mulai kita pikirkan. Oh iya baik. Direncanakan. Siap Bapak. Berarti untuk sesi terakhir nih Bapak, pertanyaan mungkin kiranya apa harapan Bapak untuk demokrasi khususnya di KPU Provinsi Papua Barat Daya, supaya mungkin Bapak bisa menyampaikan hal ini dalam podcast kita hari ini. Silakan Bapak. Ya, harapan saya
tentunya bahwa ke depan KPU berkaca pada pengalaman yang telah dilalui pada pelaksanaan tahapan pemilu dan pilkada, dan kemudian KPU bisa berbenah untuk lebih baik lagi pada pelaksanaan tahapan pemilu dan pilkada di tahun yang akan datang. Dan yang terpenting adalah dukungan dari seluruh stakeholder. Itu kemudian sangat dibutuhkan oleh KPU dalam rangka pelaksanaan tahapan pilkada. Oke, itu. Baik, harapan yang cukup positif ya Bapak ya, dan semoga harapan ini juga bisa menjadi penyemangat Bapak dalam hal melakukan tugas-tugas kepemiluan. Dan setelah ini mungkin berarti proses daftar pemilih, data pemilih terus berlanjut, dan selanjutnya kita menunggu untuk bagaimana proses-proses kerja KPU selanjutnya. Baik. Ya, baik teman pemilih, terima kasih sudah menyimak episode podcast kami bersama anggota KPU Provinsi Papua Barat Daya, Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi. Semoga obrolan kita pada podcast kali ini dapat menambah wawasan tentang pentingnya pemutakhiran data pemilih demi terciptanya data pemilih yang berintegrasi dan juga akurat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kami sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jeffrey atas kehadiran dan partisipasinya dapat bergabung di podcast kali ini. Kami tunggu ya Bapak, mungkin nanti kita bisa bikin sesi podcast khusus untuk data pemilih gitu ya Bapak ya. Oh, silakan. Kita tunggu, mungkin nanti kita bincang-bincang lebih lama lagi karena mungkin ini perdana, jadi kita nanti buat sesi selanjutnya ya Bapak ya. Baik, untuk teman-teman pemilih, jangan lupa untuk follow akun media sosial KPU Provinsi Papua Barat Daya, baik itu Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Kami tunggu follow dan subscribe-nya. Jangan lupa juga subscribe akun YouTube KPU Provinsi Papua Barat Daya. Jangan lupa like dan juga komen. Baik, terima kasih teman pemilih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.